Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi langkah kita untuk kebaikan, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. Berdoa dipimpin oleh siswa yang pertama tadi masuk kelas ya, Mas Arya. Silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Arya telah memimpin doa. Nanti gantian yang memimpin doa ya. Yang berangkatnya paling pagi, Pak dikasih kehormatan untuk memimpin doa. Sudah siap pembelajaran hari ini? Alhamdulillah sudah siap. Kalau siap berarti persiapan sudah siap juga. Coba cek bukunya, pulpennya, penghapus, tasnya dibuka. Ada yang ketinggalan alat tulisnya? Alhamdulillah ada semua. Coba ditengok kanan kiri teman-temannya, ada semua? Ada semua. Kalau ada semua berarti hari ini tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit, tidak ada yang ada keperluan ya di luar kelas. Oke. Untuk lebih semangat pada kesempatan kali ini pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu yuk. Lagunya lagu Halo Halo Bandung. Ya, silakan dipimpin. Yang suka nyanyi itu Syakila, kemarin ikut lomba nyanyi di SMP IT. Silakan. Oke. Terima kasih Syakila. Pak Haji kasih tahu ya. Filosofi sejarah dari lagu Halo Halo Bandung ini adalah tentang cara bagaimana rakyat Jawa Barat, khususnya Bandung, itu menyikapi Indonesia yang akan dijajah oleh kedua kalinya oleh pemerintah kerajaan Belanda, oleh kerajaan Belanda. Setelah Belanda kalah tahun 1945, kemudian Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang juga kemudian kalah karena dibom oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki yang kemarin pembahasannya sudah kita bahas di kelas. Nah, ketika tentara sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti senjata-senjatanya tentara Jepang, itu pemerintah Belanda itu mendompleng, membonceng tentara sekutu datang ke Indonesia dengan membawa senjata juga, dan tujuannya ingin menjajah Indonesia yang kedua kalinya. Nah, ternyata oleh Sultan Syahrir dan teman-temannya, keinginan Belanda untuk menjajah kedua kalinya di Indonesia itu diketahui, dan mereka sepakat, termasuknya di Jawa Barat itu adalah target-target kota yang akan dijajah lagi oleh Belanda. Nah, rakyat Jawa Barat khususnya Bandung itu kemudian sepakat ikhlas ridho untuk membakar rumah-rumah mereka sendiri daripada rumahnya itu dijadikan tempat tinggal oleh orang-orang Belanda yang datang kedua kali ke Indonesia. Kebetulan peristiwa dibakarnya rumah-rumah rakyat Bandung itu dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api, dan peristiwa penyerangan kota-kota besar di Indonesia oleh orang Belanda, kerajaan Belanda itu bukan hanya di Bandung. Di Medan kita kenal dengan pertempuran Medan Area, di Bali kita kenal dengan perang Puputan, di Semarang kita kenal dengan pertempuran 11 hari 11 malam, di Ambarawa, di Surabaya kita kenal dengan pertempuran 10 November yang kemudian dijadikan oleh pemerintah sebagai hari pahlawan. Itu sedikit cerita tentang Halo Halo Bandung. Kita harus semangat, lebih semangat lagi, karena perjuangan orang sekarang itu bukan mengangkat senjata merebut kemerdekaan, tapi hanya atau dengan mengisi kemerdekaan. Pastinya anak sekolah dengan belajar yang giat, dengan meraih cita-cita yang setinggi-tingginya. Oke, untuk meraih cita-cita salah satunya harus menguasai ilmu pengetahuan. Hari ini tujuan pembelajarannya kita akan belajar tentang kerangka atau tulang manusia. Sebelumnya pertemuan kemarin kita membahas tentang anatomi tubuh. Anatomi tubuh itu terdiri dari kerangka kepala atau tulang tengkorak untuk melindungi organ penting di dalam tengkorak, yaitu otak. Kemarin sudah kita bahas tentang otak, ada otak kanan dan otak kiri. Apa fungsi otak kanan, apa fungsi otak kiri, sudah kemarin kita bahas. Yang kedua, kerangka atau tulang dada.
Tulang dada itu melindungi organ-organ penting. Di dalam organ penting ada apa? Di tulang dada, Mas Rafa. Betul, ada jantung. Nabila, ada paru-paru. Iva, ya betul, lambung. Ada ginjal di bawahnya, di sampingnya ada usus, ada lambung juga, dan sebagainya, Kita ke bawah ada tulang yang melindungi organ vital. Maaf ya, kemaluan itu juga penting. Jadi Allah menciptakan hal yang penting itu, selain diciptakan dua organ seperti mata penting, Allah ciptakan dua. Itu juga dilindungi dengan kerangka. Yang ketiga itu kerangka gerak. Nah, ini yang akan kita bahas tentang kerangka gerak. Ini kita amati gambar sebelah sini. Anatomi gerak. Di sini Pak Haji menyampaikan itu rangka anggota gerak, ada bagian atas yaitu pinggul ke atas sampai ke leher, ada bagian bawah dari pinggul sampai ke bawah. Jadi kita amati bareng-bareng. Yang pertama dari bahu sampai ke siku, ini namanya tulang lengan atas. Nah, di sini kita kenal dengan namanya tulang hasta. Di sini antara ini telapak kanan dan tulang hasta itu adalah tulang pengupil. Di tulang rangka anggota bawah itu adalah tulang selangka, ada tulang tempurung, ada tulang betis, ada tulang kering, ada tulang pergelangan kaki, dan tulang telapak tulang kaki. Selain anggota gerak, kita juga mengenal dengan sendi. Sendi adalah tempat pertemuan antara dua tulang yang memungkinkan tulang tersebut bergerak atau tepat berhubungan dengan stabil. Coba dibacakan. Ya, fungsi sendi. Ya, Mas